Untuk agenda berikutnya ada sambutan sesepuh mewakili Dewan Penasehat dan Pengawas. Silakan Om Eli, mungkin ditambah dengan Om Ansel nanti nggak apa-apa. Terima kasih. Pak Ketua Formadas dan jajarannya, Pak Ansel, dan juga seluruh hadirin, adik-adik, anak-anak, semua yang hadir di sini yang saya kasihi. Jadi kesempatan yang begini ini artinya undangan sangat formal, ya, sudah dilakukan dengan baik oleh pengurus ini. Saya harus respon, saya harus datang. Karena saya merasa bahwa penting sekali perkembangan organisasi yang disebut Formadas ini bisa mewadahi aspirasi dan juga bisa mewadahi semua keinginan-keinginan dari orang Ngada di Surabaya. Hal ini berangkat dari pengalaman pribadi ketika kita mulai di sini tahun 70-an masih berdasarkan kerja-kerja sukarela ataupun blusuk sana kemari gitu tanpa organisasi yang seperti begini. Jadi saya selamanya menghargai proses yang sudah saya sering katakan. Proses mengumpulkan orang Ngada itu menurut saya sudah mencapai klimaksnya sekarang ini. Yaitu dengan bertambahnya penduduk Ngada di Surabaya, bertambahnya kemampuan, kapasitas finansial, dan juga kemampuan intelektual. Itu perkembangannya itu pesat sekali kalau saya kilas balik. Maka saya senang sekali kalau perkembangan ini menjadi suatu perkembangan yang positif. Gitu. Dan saya harus mengapresiasi macam Pak Ansel yang senantiasa mendampingi gitu. Di sini kemampuan-kemampuan hukum dalam hal ini ketika saya melihat agendanya untuk revisi ADRT, sebenarnya ini kerjanya Pak Ansel ini. Nah, ini harus dituntaskan. Tadi banyak hal yang dia jelaskan, termasuk berita acara itu yang akan ditandatangani oleh semua kelompok. Ini perlu ditindaklanjuti, perlu dilaksanakan. Saya tertarik dengan ketua tadi dia mengatakan bahwa ada rencana-rencana jangka pendek dan jangka panjang, jangka menengah dan jangka panjang. Salah satu yang jangka pendek itu yaitu pesta Natal ya, Natalan. Nah menurut saya prioritasnya dibalik. Jangka pendek, apalagi ngomong soal pesta Natal, itu sudah kita lakukan dari zaman dulu kala. Itu sudah mudah itu, gampang itu. Pesta Natal, apa sulitnya, ya kan? Kita tinggal dapur raus, kita beli babi kayak apa, kita beli moke, sudah kita senang-senang. Ini sudah dilakukan dari zaman dahulu. Gitu. Jadi tidak perlu menjadi suatu perencanaan yang sangat detail, sangat menarik. Enggak apa-apa, telepon aja nanti kita kumpul di sana di sini jam berapa nanti, tolong nanti ada sumbangan-sumbangan, nanti ada yang koordinasi, sudah selesai itu. Gampang itu kalau soal Natal, pesta Natal.
Saya tertarik dengan yang jangka menengah, jangka panjang itu dibalik menjadi prioritas. Tolong dipikirkan itu. Misalnya tadi topik-topik revisi seperti tadi Pak Ansel katakan. Ini jangan hanya di dalam agenda aja di kertas berita acara itu. Tapi harus ada langkah aksinya, ada juga time frame-nya itu, selesainya kapan? Gitu. Ini sudah 6 bulan. Kok revisinya kok belum selesai-selesai? Gitu. Nah, ini kritik saya. Terus ngomong mengenai yuran misalnya di ADRT itu kan ada. Kok ini tidak pernah terlaksana? Ini juga harus menjadi prioritas. Berapa yuran yang harus kita bayar supaya organisasi ini butuh duit loh. Ya, toh. Perlu ini digalakan itu yuran itu. Masa orang sakit kasih 250.000? Enggak benar itu. Ya, toh. Di balik itu semua harus punya BPJS. Ya, toh. Siapa di sini yang hadir sini ada yang ikut BPJS? Tolong angkat tangan. Saya ikut BPJS. Ya, toh. Ini kenapa enggak ikut BPJS? Saya ini. Tanya. Oh, tolong kasih tahu alasan kenapa tidak ikut BPJS. Ya. Udahlah, penting adik-adik. Ya, toh. Saya sudah mengalami betapa terbantunya BPJS itu. Saya punya istri, kamu tahu semua, sakit. Tapi setiap bulan kita periksa ke dokter. Tanpa bayar 1 sen pun. Obat-obatnya, obat-obat nomor 1 semua yang kita dapat. Jadi BPJS itu sangat membantu. Saya tidak bisa paksa. Yang saya bisa paksa itu saya punya adik macam Ebun sama Alo ini. Harus BPJS gitu. Tapi sebenarnya itu semua untuk kita. Kalau ada apa-apa, rumah sakit itu bisa terbantukan. Itu Richard juga itu kan baru sakit, itu kan ada pakai BPJS tuh Richard. Ya, tuh. Nah itu bagus itu. Jadi kalau Formadas mau membantu warganya, pertama wajibkan semua anggota masuk BPJS. Di Kota Madya Surabaya ini kalau KTP Surabaya kan bebas, ya kan? Kalau saya nggak salah begitu. Kalau bayar yuran, misalnya kesulitan membayar yuran, Formadas bisa ambil alih itu, murah itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ikut BPJS. Ini program-program ke depan ini yang sangat membantu warga, sangat membantu kita semua, itu harus dilaksanakan, Ade, Yoman. Ya, toh. Kalau soal Natal itu soal kecil, ya, toh. Itu soal kecil. Tapi coba galakan yuran, ini apa yang terjadi? Kenapa yuran ini tidak jalan? Gitu. Yuran itu berapa sih sebulan rencananya? Pak Yoman, mungkin yuran rencananya hari ini mau ditetapkan Om Eli. Karena ini hari ini kan termasuk rapat seluruh anggota kelompok. Yuran itu perlu ada. Itu harus tolong cepat direalisasikan. Ada yuran wajib, terus ada yuran sukarela. Gitu loh. Supaya ada adik-adik yang punya rezeki lebih, dia masukkan yuran sukarela. Di samping ada yuran wajib juga. Yang kalau ada orang sakit, pertama BPJS. Yang kedua kita bantu dia hanya 250.000 nih Gusti, enggak benar nih Gusti. Ya toh. Ya memang sesuai dengan keadaan keuangan. Justru karena itu harus BPJS. Yang kedua yuran harus dijalankan juga. Entah berapa itu tolong Yoman disegerakan.
Ini penting, bukan Natal. Natal itu kau tinggal telepon aja, macam Ande ini, sama adik satu ini pasti, kau butuh berapa? Kasih aja uang beli babi. Iya toh, halo kau beli bir, ya udah. Buat apa kepala pusing yang urusan Natal itu. Iya toh. BPJS penting, yuran penting. Gitu. Yang lain-lain itu Pak Ansel nanti urus itu revisi ADART. Itu. Sehingga kembali lagi, kami yang sudah merintis dari tahun 70-an ini komunitas di Ngada Surabaya, biarlah kami itu bangga, oh sekarang ini beginilah, hebat loh Formadas, begitu. Kalau tidak, ya sama aja dulu kami ya duduk-duduk aja sudah minum oke pulang. Ya toh. Nggak benar ini. Yang kedua, Surabaya harus mempunyai ciri khas dengan komunitas-komunitas perantauan, entah itu di Jakarta, di Jogja, di Kupang. Ciri khasnya apa? Kita ini di kota pahlawan. Ya. Jakarta apa Kupang bukan kota pahlawan. Ini di sini kota pahlawan loh. Bersangkutan dengan hari kemerdekaan sini. Surabaya punya ciri khas itu sangat egaliter gitu. Semangat gitu. Coba dengar itu Pak Erik kalau dia pidato itu. Itu semangatnya arek-arek Surabaya itu harus menjadi ciri khas Formadas juga dari Surabaya. Gitu. Lain dengan itu orang-orang Jakarta itu kan ibu kota. Mungkin ciri khasnya lebih politik gitu ya. Atau di Jogja ciri khasnya lebih intelektual gitu. Di Kupang entah ciri khasnya apa, mereka cari sendiri. Tapi Surabaya sudah punya ciri khas, kota pahlawan. Punya semangat arek-arek Surabaya gitu. Kalau ngomong politik, politik kebenaran, politik kejujuran, politik keadilan. Sehingga kalau Pemda dari sana datang sini, ngomong itu kau korupsi apa enggak? Gitu. Kalau kau korupsi kau enggak benar. Jadi orang di Surabaya itu diseganin karena orang ini, orang-orang yang punya semangat arek-arek Surabaya. Egaliter gitu, semangat kepahlawanan, berjuang untuk keadilan dan kebenaran. Itu Surabaya, itu Formadas mestinya. Pak Yoman sampai Sangaza dibukanya air, itu satu kehebatan daripada orang Ngada sebenarnya di depan orang Surabaya. Kita sebenarnya ada kemiripan dengan arek-arek, semangat arek-arek itu. Perjuangkan keadilan dan kebenaran harus vokal gitu. Lain dengan orang Jakarta sana, orang politik di sana. Atau orang Jogja, itu orang-orang intelektual mereka ya. Ciri-ciri khasnya begitu dah dari komunitas-komunitas perantauan. Kira-kira itu aja saya punya masukan Pak Yoman dan adik-adik semua. Terima kasih banyak. Mungkin Pak Ansel. Boleh tepuk tangan untuk Om Eli.